banyak sekali, itu bisa datang ke dinas pendidikan. Bapak Ibu, kita sudah punya payung hukumnya bahwa setiap anak disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan. Mau bicara apa kalau kita nggak punya payung hukum? Bicara dari pusat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, belum tentu semua orang tahu. Saya pernah mengadakan lokakarya yang saya mengundang banyak dinas-dinas, ya. Itu paradigma berpikir tentang disabilitasnya aja belum dapat, masih mendapatkan paradigma berpikir yang ya udah nanti kita buatin ya, tenang aja, nanti kita ini ya kan, kayak gitu-gitu. Tapi kan teman-teman disabilitas ini kan punya hak untuk bicara, mereka juga manusia yang punya hak yang sama dengan Bapak Ibu semua di sini gitu kan. Saya pakai tongkat, saya polio Bapak Ibu dari usia 2 tahun. Saya tidak lahir disabilitas, ya. Saya menjadi disabilitas karena waktu itu belum vaksin dan saya disuntik dan saya panas dan kaki kanan saya lemah. Tapi selebihnya saya alhamdulillah bisa beraktivitas. Saya Bapak Ibu lihat kan saya bawa mobil sendiri dari Tangerang, dari Ciledug. Dan itu aktivitas yang biasa saya lakukan, pulang pergi kantor dan sebagainya. Tapi karena saya merasa bahwa acara ini sangat istimewa, kesempatan yang baik untuk pengarus utamaan disabilitas, apalagi mengenal semua Bapak Ibu yang terhormat di sini, menjadi sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya sengaja datang ke sini walaupun saya seharusnya di kantor ini ada acara juga di kantor saya di Kementerian Sekretariat Negara. Nah, jadi sekali lagi mari kita kawal Bapak Ibu bersama-sama tentang perda. Terkait korupsi. Satu lagi, terkait korupsi. Tadi saya sudah bilang bahwa organisasi penyandang disabilitas di Banten maupun di seluruh Indonesia itu banyak sekali. Apa yang mereka butuhkan untuk berkembang? SDM dan tentunya pendanaan Bapak Ibu, bantuan pendanaan untuk apa? Untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan mereka, ya kan? Benar kan Pak? Nah, pendanaan. Dari mana teman-teman disabilitas ini tahu pendanaan yang ada? Tidak ada transparansi Bapak Ibu. Misalnya, dana dari, mohon maaf ya, institusi pemerintah, saya nggak usah sebut dinas mana, itu sebenarnya ada hibah, ya, hibah kegiatan untuk organisasi-organisasi LSM, apalagi penyandang disabilitas. Ya ditaruh di website, ya kan? Tahun ini kita buka hibah untuk organisasi masyarakat atau organisasi disabilitas sebesar sekian. Mohon kirimkan proposal kegiatan apa yang ingin Anda lakukan, transparan semuanya, ya kan? Itu satu, tidak ada, belum ada. Jadi teman-teman juga tidak salah kalau misalnya mereka datang nanya hibah itu ditanya seolah seperti pengemis. Datang ke dinas sosial, Bapak saya mau ada kegiatan ini, bisa nggak saya minta tolong untuk proposal? Oh nanti aja, tunggu tahun depan, nanti anggaran baru, segala macam, APBD-nya belum turun dan sebagainya alasannya. Akhirnya teman-teman disabilitas tidak dihubungi lagi. Akhirnya mereka tidak bisa berkegiatan. Tidak ada transparansi untuk dana hibah, padahal saya tahu karena saya di pemerintah ada APBD untuk apa? Untuk teman-teman disabilitas, untuk kelompok rentan, untuk para wanita yang mau melakukan berbagai aktivitas. Saya tahu itu. Tapi bagaimana kita bisa tahu teman-teman di daerah ini kalau tidak ada transparansi? Website kan ada website, ya kan? Dinas sosial, dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, dinas macam-macam itu semuanya bisa upload. Dana hibah tahun ini untuk kelompok rentan atau untuk masyarakat sipil bla 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 sekian. Silahkan dengan Juklak dan Juknik yang sudah dipenuhi, kami bisa berikan dana hibah. Kan transparan, enak, ya kan? Itu satu. Baik, mohon maaf, saya kalau udah ini nggak lupa, terima kasih. Satu lagi, korupsi. Saya sangat mendukung anti korupsi ini. Kenapa Bapak Ibu? Kita nggak usah banyak bicara lah. Kita tahu lah, sama-sama tahu lah bagaimana prakteknya. Mari kita hilangkan bersama, gitu kan? Mari kita advokasi untuk agar praktek-praktek tersebut hilang. Boleh saya kasih tahu satu kasus yang saya pernah alami, tapi saya tidak akan menyebutkan institusi. Pada saat itu audisi meminta anggaran untuk kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Provinsi Banten. Tapi waktu itu saya menyelenggarakan di Kota Tangerang. Staf saya memberikan proposal ke salah satu institusi. Oke, disetujui anggarannya. Sekian. Sebut saja misalnya 60 juta lah misalnya, ya kan? Oke Bu, tapi mohon ya nanti ditandatanganinya lebih. Saya bilang nggak bisa Pak. Nanti uang itu akan masuk ke rekening yayasan saya. Bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan uang lebih itu? Saya bilang begitu kan. Baiknya saya jadi tidak mau. Kan saya nolak. Padahal itu
Rencana kegiatannya sudah kami susun baik-baik. Sudah kami listing narasumbernya, sudah kami kontak misalnya kan tempat untuk kami mengadakan kegiatan. Tapi begitu saya disuruh tanda tangan untuk sesuatu yang bukan menjadi hak saya nggak mau, Ibu Bapak. Kenapa? Pertanggungjawaban saya tidak hanya di atas kertas kepada negara, tapi juga kepada Tuhan. Ya kan? Nggak mau saya. Itu cerita, dan mungkin kita bisa sama-sama kawal di sini. Bagaimana praktek-praktek ini masih sering terjadi. Cuma sayangnya, kita ini kalau orang timur ini kayaknya masih ada pakai ya. Kagak enak gitu. Saya tahu gitu kan, ada yang begini, tapi ya udahlah gitu kan, temen ya udahlah, diem aja gitu. Ya bagaimana kalau kita mau begitu terus, ya kan? Nggak bisa gitu kan, nggak bisa kita menegakkan sebuah masyarakat yang bersih dari korupsi kalau kita masih begitu gitu kan. Ya kalau sikap kayak gitu ya mungkin di kesempatan yang biasa gitu atau apa, tapi kalau masalah negara, apalagi uang negara, ini harus kita kawal Bapak Ibu, ya kan? Jangan sampai pokoknya jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun yang memanfaatkan posisi dan ya begitulah kedudukannya, ya. Jadi mungkin ini aja dari saya, mohon maaf tadi sudah diingatkan 1 menit, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi, tapi saya mohon maaf saya juga tidak akan bisa lama karena saya juga harus pergi ke kantor nanti Bapak Ibu. Tapi sekali lagi terima kasih karena telah menyertakan kami disabilitas Banten untuk bisa hadir di sini, dan kedepannya mungkin kita bisa juga kerjasama, kita bisa diskusi, kita bisa terus menegakkan hak perempuan dan juga hak untuk bisa setara dengan yang lainnya, dan tentunya kita sama-sama bergerak untuk bebas dari korupsi di Provinsi Banten ini. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Mbak Yusti, sebenarnya pengen berlama-lama nih mendapatkan informasi dan paparan waktu. Selanjutnya Teh Upi ya, nanti akan cerita tentang bagaimana perempuan anti korupsi itu sebaiknya dan apa yang harus kita lakukan di Banten. Pada Teh Upi dipersilakan 10 menit ya. Kalau ingin lebih lama kita bikin acara Baik, terima kasih Kak Haji Musli. Ini AMS ini akan jalan kalau nggak ada kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Sohibul Bait ya, teman-teman Pokja yang sudah menghibahkan tempatnya untuk kami dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Saya sebenarnya ikut aja sama teman Aisyah, Bu Nena, teman-teman Makayat, Teh Anis dan jajarannya, dan ada dari teman-teman sudah ada dari POPKIA, dari YDMI, dari PPSW dan lain-lain. Sebentar, saya izin. Sepertinya saya yang paling serius ya Bu Nena. Kok saya bawa laptop gitu, pakai materi gitu. Sebentar, saya harus buka ini dulu. Ya, saya ini aja, kawan-kawan. Saya panggil kawan-kawan saja ya. Ingin kasih spirit berangkat dari pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman perempuan, gerakan perempuan yang memiliki ideologi keadilan dan kesetaraan gender. Jadi gini, gerakan perempuan ini adalah salah satu gerakan yang ideologi kesetaraan gendernya buat saya, kita semua harus belajar banyak. Karena ini adalah gerakan yang cukup berhasil di Indonesia. Bapak Ibu tahu, mungkin tahun 60-an bicara keadilan dan kesetaraan gender itu sesuatu hal yang sangat berat, karena bicara keadilan dan kesetaraan gender itu sampai merobek-robek keyakinan, kayak keimanan gitu. Anti poligami, perempuan harus di depan dan lain-lain, yang sepanjang sejarah itu menjadi sebuah keimanan masyarakat itu yang kita sebut sebagai patriarki, yang itu tumbuh di dalam, bahkan di dalam agama manapun. Lalu kemudian kesetaraan gender itu masuk, keadilan dan kesetaraan gender, dan itu seperti mengoyak-ngoyak agama gitu, seperti mengoyak-ngoyak keyakinan kita,
Tetapi kawan-kawan itu berhasil. Oleh sebab itu saya ingin membawa konteks Kang Uday dan teman-teman semua membawa gerakan anti korupsi ini belajar pada bagaimana teman-teman perempuan, aktivis perempuan menggaungkan gerakan keadilan dan kesetaraan gender sebagai sebuah ideologi untuk melahirkan keadilan dan kesetaraan. Karena buat teman-teman perempuan tidak akan ada keadilan dan kesetaraan tanpa adanya setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa sebenarnya yang berhasil dari yang bisa kita lihat dari teman-teman gerakan perempuan ini yang hari ini itu menjadi moral etik gitu. Jadi kalau ada pejabat yang memiliki cacat, memiliki kasus misalnya terhadap perempuan, itu menjadi cacat moral kan sekarang gitu. Kami mungkin teman-teman Fatayat punya pengalaman bagaimana di pesantren dulu bicara ini tuh maju mundur gitu ya, tetapi sekarang sudah menjadi arus. Jadi kalau hari ini kita mendengar pengarus utamaan sebuah ideologi, itu belajarnya kepada gender itu, keadilan kesetaraan gender itu. Karena yang cukup berhasil adalah pengarus utamaan keadilan dan kesetaraan gender atau pengarus utamaan gender. Dalam konteks nomenklatur saja cukup berhasil. Kalau kita mendengar pengarus utamaan atau mainstreaming, itu yang di kepala kita apa? Gender, Bapak Ibu. Gitu. Nah, oleh sebab itu buat saya gerakan anti korupsi itu juga bisa belajar dari bagaimana teman-teman perempuan mendorong gerakan keadilan kesetaraan gender ini sebagai sebuah ideologi, sebuah platform, sebuah apapun itu. Nah, apa sebenarnya? Satu, teman-teman perempuan itu clear mendudukkan saya itu didiskriminasi dalam hal apa? Clear, stereotype, diskriminasi, stigma, apalagi double burden, apalagi subordinasi. Ada 5 keadilan kesetaraan gender yang kita kenal. Yang itu kemudian clear kedudukannya. Saya didiskriminasi, saya dimarginalkan dalam hal apa? Yang kedua, teman-teman perempuan ini itu punya sebuah pendekatan yang jitu menurut saya, APKM. Akses, partisipasi, kontrol manfaat. Sehingga begini keluarannya. Kalau saya bekerja sebekerja-bekerjanya, berjuang sejuang-juangnya untuk isu atau untuk masalah keadilan dan kesetaraan gender, apa dampaknya? Konkret buat perempuan. Saya nggak dipukul lagi. Kalau saya dipukul, saya bisa nuntut. Tuh. Kalau saya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender itu apa dampaknya buat saya? Yang tadinya tidak ada kepala desa perempuan bisa ada kepala desa perempuan. Yang tadinya tidak ada hakim perempuan bisa jadi perempuan. Dan lain-lain dan lain-lain. Itu kan clear tuh. Dampaknya buat kaum perempuan ketika dia menjadi agensi untuk isu keadilan atau untuk mengatasi masalah keadilan dan kesetaraan gender. Akses, perempuan-perempuan ini juga kan para aktivis perempuan ini tuh berhasil masuk ke jantung, yaitu apa? Pembangunan. Jadi para perempuan ini berjuang untuk agar keadilan dan kesetaraan gender itu menjadi indikator pembangunan, gitu kan? Sehingga ada di SDGs, ada di RDP, dan ada di semua indikator pembangunan. Kita akan koreksi kalau misalnya pedalamannya di dalam perencanaan pembangunan itu, misalnya di SDGs ya kawan-kawan, itu kan clear tuh. Sekian ratus orang perempuan korban kekerasan harus mendapatkan pendampingan. Sekian ratus perempuan harus mendapatkan ini itu. Itu clear. Sehingga tadi itu ketika saya memperjuangkan keadilan kesetaraan gender atau kita semua ini bisa jadi hakim dan lain-lain dan lain-lain. Di teman-teman di Indonesia Timur itu berasa banget bagaimana sekolah perempuan itu berdampak bagi meningkatnya keberdayaan mereka. Yang tadinya mereka tidak ada di dalam rapat adat karena rapat adat itu hanya untuk laki-laki, sekarang bisa. Yang tadinya tidak jadi kepala desa sekarang bisa. Oleh sebab apa? Oleh sebab masuknya ideologi keadilan dan kesetaraan gender. Itu maksud saya. Belajar di situ dan juga masuk kepada jantungnya alat kesejahteraan itu apa? Kalau di dalam konteks bernegara itu kan
jantungnya alat kesejahteraan dan keadilan itu adanya ada Pak, ada pada konteks pembangunan kan. Pembangunan itu kan satu duit, yang kedua pendekatan. Nah, teman-teman perempuan itu bisa masuk ke situ, sehingga kemudian dia memperjuangkan anggarannya dan dia memperjuangkan outputnya, bahkan kan indikator tadi itu, dan juga pendekatannya. Teman-teman perempuan punya pendekatan khusus bagaimana masalah keadilan dan kesetaraan gender itu harus secara khusus pendekatannya, beda dengan yang lain, karena memang ini adalah problem yang khusus. Yang kedua, yang keren banget, yang teman-teman anti korupsi harus belajar sebelajar-belajarnya kepada bagaimana teman-teman perempuan Herman Thyssen itu menyebutnya episteme circle, episteme networking. Jadi teman-teman perempuan itu sudah punya lingkaran paradigmatik gitu ya terhadap keadilan dan kesetaraan gender itu, sehingga kalau ada satu orang perempuan misalnya yang diangkat bahwa dia mengalami kekerasan, itu se-Indonesia Raya bunyi itu jaringan itu, walaupun tidak pernah bertemu. Itu yang disebut dengan jaringan episteme teman-teman perempuan, sehingga aktivis perempuan di Banten, di NTT, di Papua, di Sumatera Barat itu terhubung oleh apa? Oleh satu ideologi keadilan dan kesetaraan gender, sehingga kemudian ketika memperjuangkan RUU PKS misalnya, di Jakarta ada demo, di sana ada demo, kayak gitu. Itu namanya kuat sekali jaringan ideologinya teman-teman perempuan. Sekarang kita berefleksi saja kepada konteks anti korupsi. Ya, maksud saya adalah kalau kita hari ini berkedudukan berkumpul di sini untuk sebuah niat bersihnya Banten, maka satu, kita harus punya jaringan episteme yang sangat kuat. Sehingga kalau kemudian Cak Uday misalnya menyampaikan ada korupsi kasus ini, semua harus bunyi gitu. Semua harus standing position bahwa ini adalah ideologi saya, Banten bersih itu. Dan juga ini kemarin saya juga ngobrol dengan Cak Uday, refleksi ke dalam. Saya lebih suka refleksi ke dalam karena saya sebenarnya seorang fasilitator. Mungkin juga kita harus berefleksi ke dalam terhadap gerakan anti korupsi kita yang ada juga kan kritik terhadap kita ini, bos. Misalnya kita tuh elitis, kita punya gap yang sangat besar yang kalau dikaitkan dengan bagaimana teman-teman perempuan yang sudah mengatasi itu. Contoh begini, kita memperjuangkan gerakan anti korupsi. Apa yang terjadi dampaknya? Kepala daerahnya dipenjara gitu ya, atau anggota dewannya dipenjara. Tapi jembatan di desa saya itu jadi baik apa enggak? Teman-teman disabilitas yang 7 miliar itu budgetnya bisa jadi diakses oleh dia. Itu belum tentu. Ternyata saya tidak ingin mengatakan teori optionsnya tidak berjalan. Misalnya ya begini, kalau gerakan anti korupsi ini menjadi mainstreaming, maka kan gitu, teori perubahan sosial itu begitu. Kalau gerakan anti korupsi ini atau korupsi ini, kalau korupsi ini tidak ada di Banten, maka kesejahteraan lahir. Relevan enggak? Disebut relevan iya, disebut tidak juga iya. Kalau tidak ada korupsi, maka Banten akan sejahtera. Itu bisa benar, tapi bisa juga tidak. Ada titik kritis. Apa itu? Bisa jadi tidak ada korupsi, Bu, tapi anggarannya tidak tepat. Meskipun hari ini tidak tepat, salah satunya karena faktor korupsi ya. Maksud saya itu tidak serta Bapak kita melakukan refleksi ke dalam, belajar dari teman-teman perempuan yang sampai mengoktor akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Teman-teman anti korupsi itu juga begitu. Kita ini gitu loh yang mau duduk di sini. Oleh sebab itu caranya gimana? Masuk ke dalam isu sektoral. Misalnya apa? Pendidikan, kesehatan. Kita harus tahu berapa itu anggarannya, untuk apa itu dan lain-lain. Makanya kemudian kita bawa nih Pak Sekjen Fitra, karena untuk apa? Untuk refleksi kita ke dalam agar gerakan kita ini tidak seperti tuduhan-tuduhan orang gitu ya, elitis. Kita tidak tahu kalau gue berjuang untuk anti korupsi, tetap aja gue miskin-miskin juga. Beda teman-teman perempuan, kalau saya berjuang, saya bisa jadi hakim, saya bisa jadi ini itu. Struktur, maksud saya gini, struktur politiknya bisa berubah. Kalau sekarang misalnya kita berjuang tapi struktur politik nggak berubah, bos, berarti kita ini harus melakukan refleksi ke dalam atas gerakan kita ini gitu. Sorry agak terlalu serius Kak, Kak Uday, kalau perempuan agak ngomong. Ya, nah saya kayaknya udah selesai. Nanti didiskusi aja selanjutnya. Tetapi itu ya, maksud saya adalah karena hari ini adalah spiritnya adalah perempuan,
yang memiliki pendekatan, memiliki cara, bahkan memiliki ideologi. Seandainya kita masuk ke dalam isu anti korupsi, akuntabilitas itu juga satu paket dengan anti korupsi, maka spirit dari teman-teman perempuan ini menurut saya yang paling kuat, yang paling dikdaya ya. Bagaimana spiritnya teman-teman Aisyah, teman-teman Fataya itu luar biasa, dan kita sudah memiliki pengalaman bagaimana kita yang berada di belakang ini di dalam konteks sejarah gitu ya, kemudian masuk ke tengah, bahkan memperandakan keimanan, Bu, gitu. Bahwa kita menolak klaim-klaim agama yang mengatakan perempuan itu harus di belakang, harus di sini gitu ya. Kita dobrak itu, masuk ke dalam, bahkan bisa jadi presiden gitu. Itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Partainya bukan korupsi ya, tapi luar biasa nih apa tadi Bu Yusti cerita tentang bagaimana soal hak asasi manusia khususnya teman-teman disabilitas dan kondisi di Banten yang memang itu PR kita. Barusan TUP memperkuat kembali dari sisi perempuannya luar biasa ya, memang raja-raja sultan-sultan zaman dulu juga kalahnya hanya oleh perempuan. Kalau perang menang, tapi oleh perempuan tidak KO kan. Jadi artinya itu memperkuat arti perbaikan untuk bangsa ini khususnya Banten kita bisa kuatkan melalui perempuan. Lalu peserta hari ini mayoritas perempuan, jadi nyambung ya. Nah, kita akan lengkapi isu-isu dan yang menarik tadi dengan paparan dari Kang Misbah dari salah satu NGO nasional khusus di bidang anggaran. Kita akan harus makin tahu, karena kalau ngomong-ngomong korupsi udah pasti itu ada hubungannya dengan anggaran ya. Karena korupsi juga yang dimaling itu ya anggaran. Pada Kang Misbah, mohon maaf 10 menit ya kan. Nanti kita diskusi lanjutan lah nanti untuk lebih kuatnya. Silakan Kang Misbah. Baik, terima kasih Kang Baik. Baik, ya, silakan. Terima kasih kawan-kawan. Saya juga sangat gembira sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa. Selamat siang karena terbawa arus semangat ini dari Mbak Yusti dan TUP. Jadi saya sangat gembira meskipun kadang-kadang saya merasa sangat merugi ya baru kenal kawan-kawan pada hari ini, meskipun kita mungkin sudah beberapa kali berinteraksi ya, tapi secara virtual. Nah, pada siang kali ini saya Misbah dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Tadi disinggung sedikit oleh Mbak Justisi ya terkait dengan transparansi, dan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Justisi maupun TUP sebenarnya substansi dari anggaran. Jadi substansi dari advokasi anggaran dari gerakan anti korupsi itu kan sebenarnya bagaimana anggaran itu bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, konsep kemakmuran rakyat itu kan ya bagaimana mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik gitu ya. Tadi ada transparansi, partisipatif, akuntabel, pelayanan publik yang semakin baik kinerjanya, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu ya, saya jadi langsung serius tentang konsep tadi. Tapi tadi menarik ya, dan harusnya anggaran itu bisa tadi karena sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa sampai ke target-target penerima manfaat yang selama ini tidak pernah terdengar, tidak pernah mendapatkan kue pembangunan itu. Jadi kelompok-kelompok perempuan penyandang disabilitas, lansia, anak, itu ya kelompok-kelompok yang rentan tetapi tidak pernah mendapat alokasi anggaran. Kalau kita bandingkan, nah teman-teman pasti tahu ya, sekarang ini duit APBN berapa? Nggak tahu ya. APBN kita kalau dari soal APBN kita itu jumlahnya berapa? 2.700
sekian triliun. Lakukan lah. 2.700 sekian triliun. Dan sebagian itu kemudian didistribusikan ke daerah dan desa. Namanya TKDD. Nanti kita karena ini sudah launching hari ini ya, forum masyarakat sipil Banten, nanti kita perdalam lah. Saya siap Kang Uday untuk bersama-sama nanti kita bedah APBN, APBD, APBDes. Ini beberapa dokumen yang perlu kita ketahui gitu ya, perlu kita ketahui dan perlu kita akses dan kita perlu rebut. Kalau kita diem saja, yang nggak dapat, kita harus rebut. Tadi sudah ada gerakan melalui regulasi, bagaimana advokasi melalui konsolidasi masyarakat sipil dan seterusnya. Nah itu yang perlu kita lakukan sekarang ini. Jadi kembali tadi, 2.700 triliun itu dibagi menjadi dua. Satu, anggaran untuk pemerintah pusat, dikelola oleh kementerian-kementerian gitu ya, termasuk kantornya Mbak Justisi, KSP, dan yang ke daerah dan dana desa. Nah, yang ke daerah dan dana desa itu jumlahnya sekitar 34%, 770 triliun. Itu namanya transfer daerah ya, dan dana desa. Nah, dana desa sekarang dapat berapa? 89 triliun ya, untuk seluruh desa di seluruh Indonesia. Ada 74.961 desa. Itu yang kita perlu tahu. Nah, Banten berapa anggarannya? Ada yang tahu? Ini mau mencegah triliun. Jadi kita harus tahu duit yang mau kita advokasi itu berapa jumlah. Di 2020 kemarin, 2019, 2012 triliun. Sekarang agak turun, jadi 11, sekian triliun. Itu duitnya Provinsi Banten. Kecil apa besar? Relatif ya. Itu duit siapa itu? Kita beracara lesehan, tetapi di atas kita ini. Ini kita rakyat, tapi wakil kita di atas itu lagi perayaan ya. Jadi itulah yang perlu kita advokasi. Jadi ada alokasi anggaran dari pusat yang kemudian ditransfer ke daerah. Daerah sendiri itu punya duitnya sendiri. Ada yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu nanti kita bedah dari mana saja, pajak, ada retribusi, ada macam-macam itu. Nah, bagaimana mencegah korupsi untuk dana-dana? Bagaimana agar anggaran itu kemudian dialokasikan untuk kelompok-kelompok rentan tadi? Ini kan PR besar gitu. Nah, makanya kawan-kawan ke depan ini harus tahu politik anggaran. Politik anggaran itu ada aspek yang harus dibedah. Yang pertama adalah dari aspek regulasi. Jadi kalau kita ngomong anggaran, kita harus paham dulu ini regulasinya apa saja, gitu ya. Di perencanaan itu misalnya ada Undang-Undang 25 2014 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada Undang-Undang tentang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan turunan-turunannya terus menerus. Ada aspek kedua adalah soal tahapan, siklus, dan aktor yang membahas anggaran. Jadi anggaran itu kan ditetapkan melalui beberapa tahapan ya. Ada musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, provinsi, sampai musrenbang nasional. Kalau di daerah nanti masuk ke pembahasan anggaran. Itu kapan itu dilakukan? Dan siapa saja yang terlibat di dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran. Kita harus tahu. Jadi nanti kita bedah agar kawan-kawan nanti ketika melakukan advokasi untuk gerakan anti korupsi ini tahu ini siapa nih yang punya power, punya kekuasaan besar di dalam proses-proses penetapan anggaran. Jadi nggak salah
salah sasaran advokasi gitu. Jadi harus tahu. Nah biasanya di beberapa daerah itu, misalnya tadi Mbak Yustisi bilang bahwa oh ini perdanya sudah ada, bahkan sudah ada perbuk dan seterusnya. Tetapi bagaimana implementasinya di lapangan? Padahal Banten itu juara misalnya. Tadi ada yang menyebutkan Banten sudah dapat APE. APE itu Anugerah Parahita Eka Praya. Itu penghargaan daerah yang dianggap sudah responsif gender dan inklusif. Karena di dalamnya itu juga poin-poin penilaiannya itu ada soal bagaimana keberpihakan terhadap kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan yang lain. Tapi dia juara. Karena apa? Karena persyaratan administratifnya terpenuhi. Perdanya ada, itu nilai paling tinggi itu pasti kan. Perbuk atau perbuknya ada. Tapi anggarannya berapa? Nggak ada. Kecil sekali kalau di prosentasekan anggaran untuk pemberdayaan perempuan untuk penyandang disabilitas itu 0,000 sekian persen dari total APBD, dari total APBN. Anggarannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu berapa? Cuma 200 miliar, lebih besar daripada jadi kecil sekali. Nah itu yang perlu kita advokasi, bagaimana memperbesar anggaran-anggaran di kementerian-kementerian yang memang selama ini konsen terhadap kelompok-kelompok rentan itu. Ketika sudah besar, jangan dipakai untuk administratif saja, tetapi dipakai untuk pemberdayaan, dipakai untuk penguatan ekonomi dan seterusnya. Itu nanti yang penting untuk kita bedah. Tetapi memang tadi sudah ada dua ya politik anggaran. Pertama untuk regulasi, yang kedua adalah kita harus tahu tahapan, siklus, dan aktor-aktor yang bermain di tiap tahapan itu. Yang ketiga dan keempat itu adalah politik alokasi dan distribusi. Tiga politik alokasi, yang keempat adalah politik distribusi. Ini jadi panjang kan? Nanti kita bisa pelan-pelan gitu ya, satu-satu kita bedah secara bersama-sama konteks politik anggaran di Banten itu seperti apa, di kabupaten kota di provinsi Banten itu seperti apa, karena nanti akan seperti itu. Jadi yang ketiga nanti itu politik alokasi dan distribusi. Siapa dapat berapa dan siapa dapat apa, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Jadi kita sudah masuk ke arena itu. Nah dari situlah nanti kita akan tahu titik-titik celah penyimpangannya itu di mana, titik-titik celah korupsinya di mana, titik-titik tidak efisiennya itu di mana. Itu kita akan tahu gitu. Misalnya gini, di pembahasan anggaran itu ada yang namanya uang ketok palu. Pernah dengar nggak? Ada itu. Jadi untuk menetapkan APBD itu harus setor dulu. Nah ini kan teman-teman harus pandai nih bagaimana melakukan advokasi agar uang ketok palu itu. Ada anggaran siluman, ya, karena mentang-mentang punya pokir itu misalnya pokok-pokok pikiran dewan, yang nyegatnya di meskipun tidak ada di perencanaan, tahu-tahu ada di anggaran. Itu salah satu ya titik kritis bagaimana kita harus tahu nih. Yang kedua ya karena APBD itu kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembayaran. 1 menit lagi kan. Oke. Yang pertama di pendapatan itu ada pajak dan distribusi. Titik kritisnya di mana? Untuk pajak kan kita pernah sering dengar kan, potensi pajak harusnya 10M tapi yang masuk cuma 8M. 2M-nya kemana? Gitu. Nah itu kalau di belanja nanti ya teman-teman pasti tahu lah, ada markup anggaran, ada nanti kalau dapat dana hibah potong 30%. Itu kan banyak terjadi itu di belanja anggaran. Saya pikir itu ya beberapa hal yang ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, karena pasti tidak cukup ya kita membedah semua hal itu tentang politik anggaran dan titik-titik rawan korupsi itu. Nah,
itu untuk kita sudah pada siang hari ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat kepada Koalisi Masyarakat Sipil Banten yang pada hari ini di launching dan sekaligus perempuan anti korupsi ya. Saya juga mengucapkan selamat dan kita bisa bersinergi ke depan karena ada pengambil kebijakan ini sangat dekat dengan Pak Jokowi, jadi kita bisa langsung ada teman-teman media gitu ya, Pokja, wartawan harian dan elektronik ini yang kita menggaungkan ya gerakan-gerakan kita dan dari ormas dan tinggi masyarakat sipil yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu plus untuk Kak Isbah luar biasa, itu makin memperkuat ya bahwa dari ketiga narasumber ini saling melengkapi, saling menguatkan dan refleksi hari 21 tahun Banten hari ini itu luar biasa. Saya pikir ini walaupun kita nggak ada paket sembako, substansinya ini luar biasa. Launching kita tentang KMS ini juga menjadi titik awal amal ibadah kita insya Allah untuk Banten. Dan yang pasti gerakan anti korupsi yang kita cita-citakan, khususnya yang digawangi oleh perempuan Banten ini akan sebagai titik tolak kebangkitan Banten 2020. Kenapa Bang Udai 2030 ya akan maju lagi gitu insya Allah. Nah, karena waktunya ini agak sedikit mepet, mohon maaf Ibu dan Bapak, sesuai kesepakatan kita hanya sampai jam 12 hari ini. Ada waktu sekiranya kurang lebih 30 menitan, kurang lebih. Jadi saya akan buka sesi untuk dialog, tanya jawab, dan juga saling melengkapi. Karena sesungguhnya kita di sini orang penting, narasumber dan segala macamnya. Mumpung masih ada Bu Yusti dan ada Teh Upi sampai sore dan juga Kang Misbah sampai siang, insya Allah. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu kalau ingin menanggapi, ingin berkomentar. Untuk sesi pertama 3 penanya dulu. Sebutkan nama, lembaga dan poinnya apa saja dan untuk siapa saja. Dipersilakan. Teh, 1, 2, 3. Nah, dari proyek ini, proyek itu 1 ya. Itu 1, 2, kesini 1. Oke? Ya nggak apa-apa. Yang ada laki-lakinya, karena perempuan juga tanpa laki-laki kan tidak bakal berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Herawati dari Atayat. Terima kasih moderator sudah memberikan izin. Yang terhormat semuanya, para senior saya, ayahanda saya dari Pandeglang, Kang Uday. Konkretnya begini, kalau bicara perempuan dan anti korupsi, kebetulan karena tempatnya juga di Pokja Wartawan, ada satu yang kadang-kadang menggelitik hati saya. Media hari ini berperan mengkonstruksi terhadap pemberitaan kasus politik perempuan yang jadi koruptor gitu. Kadang-kadang begitu membooming seperti seolah-olah kalau koruptornya perempuan, itu media begitu besar sekali memberitakan. Bukan berarti koruptor yang berjenis kelamin laki-laki tidak banyak, tapi biasanya ini sehingga kalau bicara pengaruh utamaan gender dan lain sebagainya sudah selesai, kadang-kadang hari ini ya mungkin seperti di Banten saja, kita pernah punya gubernur perempuan, kemudian kasus korupsinya yang begitu besar sehingga kadang-kadang menyurutkan kembali kepercayaan pas dari masyarakat itu sendiri terhadap perempuan untuk dia eksis di ranah publik gitu. Kalau gue publik karena sudahlah jangan dipercayakan ke perempuan, toh contoh yang kemarin saja sudah jelek-jelek, dan itu media punya peran atas itu gitu, bisa menggiring opini dan sebagainya. Kemudian saya pikir ini kita butuh komitmen dan dukungan yang lebih lagi
bagaimana karena perempuan juga sebagai arsitek pembangunan peradaban bangsa hari ini, bicara korupsi, budaya koruptif itu ya perempuan salah satunya yang jadi yang jadi peramunya akarnya, karena anak-anak bangsa yang ke depan akan menjabat pemerintahan itu diramu oleh perempuan-perempuan yang hari ini ada di rumah-rumah sebetulnya, karena ya punten mungkin yang sebagian sudah punya banyak waktu di luar itu kurang punya banyak waktu untuk meramu anak-anak bangsa ke depan. Makanya kita butuh komitmen sesama perempuan dan juga dukungan dari kaum laki-laki untuk bagaimana ke depan budaya-budaya koruptif itu juga bisa dihilangkan. Saya teringat kata-kata Kartini kalau dulu dia berjuang untuk mendapatkan hak persamaan di bidang pendidikan saja, tapi hari ini sudah jauh melampaui itu. Ada kalimat aku bisa. Kalau misalkan korupsi sudah dijadikan bahaya laten, maka sebetulnya kita bisa dengan tadi komitmen dan dukungan dari semua pihak tanpa terkecuali. Itu mungkin tapi sebagai kuncinya saya ingin bertanya, lantas harus kita mulai dari mana selain daripada kami dari komunitas masing-masing? Kita akan mulainya dari mana, dan kami butuh ini tidak berhenti sampai di diskusi di sini saja, tapi ada terus gitu berkelanjutan. Misalkan mungkin KMS bisa memfasilitasi kembali bagaimana komunitas-komunitas kecil ini berkomitmen terhadap Ya, oke. menghilangkan. Sudah ditangkap ya, insya Allah. Oke, itu. Intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febriani dari PHK Patayat Kecamatan Duri. Ingin bertanya, adapun mencerahkan isi hati mengenai penyandang disabilitas. Karena di kampung saya banyak, tidak banyak sekali, namun ada belum mendapatkan haknya. Mengenai apa sih bantuan, jangankan ada bantuan, kunjungan aja belum ada. Padahal kan kita tadi dengar sendiri Ibu Yustia bilang katanya ada perdanya kan, terus ada dananya. Nah sampai sekarang kita ataupun saya sebagai kader ya, kader Patayat belum mendengar gitu adanya apa sih dana untuk disabilitas, belum tersalurkan. Mungkin kalau misalnya dari atas sudah ada gembar-gembar disabilitas di data untuk bantuan kursi roda misalnya, tapi sampai sekarang sampai saat ini belum ada kunjungan dari instansi terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Viviani ya dari Pakai. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar dari PW Magawa Anwar, Banten. Terima kasih atas waktunya. Ini suatu yang membahagiakan sekali bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat. Dan ini Banten itu saya khawatir ini koalisi masuk angin. Koalisi ini mudah-mudahan tidak pertemuan yang pertama dan terakhir, karena ini Banten biasanya ramai di awal, besok sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan besok juga dan kapanpun masih tetap ada koalisi ini supaya memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi provinsi ini. Kedua, kenapa harus ada terus? Karena platform Banten itu kan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan itu artinya tahun ini bangun 1 kilo, besok diteruskan lagi 1 kilo. Tahun ini bangun 200 meter, besok dibangun lagi 200 meter karena berkelanjutan. Artinya kita bisa membayangkan bahwa pembangunan ya di situ saja karena memang berkelanjutan, katanya begitu. Maka pembangunan berkelanjutan itulah yang
harus kita jaga, karena kan harusnya berkelanjutan itu ya 200 meter berikutnya, tapi selalu di tempat yang sama kan begitu ceritanya. Nah, saya kira kehadiran koalisi masyarakat sipil ini memberikan dampak yang sangat luar biasa nanti, sehingga bisa jadi mainstream nanti. Kalau sudah bisa mainstream, kalau ada Kang Udai, awas hati-hati jangan korupsi. Kan begitu. Sekarang sudah begitu. Ada Kang Udai, jangan korupsi. Tapi ketika Kang Udai tidak ada, ya korupsi lagi. Kalau ada koalisi masyarakat Banten di sini setiap minggu misalkan, ya tidak korupsi. Tapi setelah bubar acara, ya korupsi lagi. Saya kira dan itu juga harus dipertanyakan pada kawan-kawan kita yang lain. Misalkan siapapun itu ya harus peduli pada persoalan korupsi ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ikut dan sangat mendukung proses-proses yang akan kawan-kawan lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bastian dari PW Banten. Ibu dan Bapak PMK itu salah satu selain Muhammadiyah, NU dan juga ada Bang Anwar ya. Jadi insya Allah bisa ini dukungan luar biasa dari Ormas, PNUP dan Ibu Hyusdi. Tadi silakan siapa dulu yang mau menanggapi dari Pak Hera tadi menanyakan kita dari mana, mulai dari mana gitu ya, terus kedepannya seperti apa, lebih ke harapan. Yang kedua dari Mbak Fitriani itu yang disebut dengan hak disabilitas seperti apa, karena faktanya di kampung dia, misalnya di kampung kami atau di lingkungan masih parah gitu ya. Kalau dari Kang Bahtiar itu lebih ke mengapresiasi forum ini dan berharap bahwa forum ini untuk terus berlanjut untuk membersamai kita bersama. Silakan Ibu Yuti dulu. Terima kasih Mbak Fitriani, tadi pertanyaannya luar biasa sekali. Ini permasalahan yang memang aja pokoknya maaf ya. Ini permasalahan yang memang ada hampir di semua daerah ya. Tadi seperti yang saya sudah katakan, mainstreaming isu disabilitas itu memang harus ada di paradigma yang baik terhadap semua orang ya. Kalau orang belum paham tentang hak disabilitas, percuma itu yang namanya undang-undang, percuma itu yang namanya peraturan dan perda. Sekarang bagaimana orang bisa memahami dengan baik apa sih yang menjadi hak teman-teman disabilitas itu? Nah, kalau misalnya sekarang Mbak Fitriani tadi bilang bahwa daerah kami belum sama sekali, ini emang udah PR-nya di seluruh Indonesia. Bagaimana seperti tadi saya bilang, meningkatkan kapasitas teman-teman di daerah juga untuk tahu hak-haknya. Seperti itu, agar mereka juga bisa menyuarakan apa yang menjadi haknya. Misalnya, bantuan, ya, pendataan kita masih kacau balau. Bagaimana bantuan itu bisa tepat sasaran? Anggaran kita juga bagaimana bisa tepat sasaran kalau nggak ada data tentang kelompok rentan, baik itu lansia, disabilitas, perempuan dan sebagainya, anak-anak, ya. Jadi saya pikir ini perlu dengan koalisi ini kita juga mengawal. Kalau Mbak Fitriani tadi ada di daerah, sekarang Mbak sudah tahu, seperti yang tadi saya informasikan bahwa penyandang disabilitas sudah punya payung hukum, sudah punya ada hak-hak mereka seperti apa, itu bisa dikawal juga di sana. Bagaimana caranya? Ayo data misalnya teman-teman disabilitas di sana mulai membantu. Sekarang dinas sosial bilangnya katanya itu sekarang sudah menyertakan LKS di setiap kabupaten kota untuk ikut mendata. Bener nggak tuh? Ya kan? Kita cek lagi. Apakah sudah ada program-program untuk kartu penyandang disabilitas di kabupaten kota? Bener nggak? Padahal kan aturannya nggak ada. Ya, jadi mungkin bisa kita kawal sama-sama seperti itu. Ini memang sangat menyedihkan bahwa implementasi itu belum mengena dan belum dirasakan oleh semua kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Kita udah capek deh bicara wacana-wacana, kita udah capek bicara normatif, webinar-webinar itu selalu ngomong bahwa sudah ada ini, sudah ada itu. Yang dirasakan apa? Ya kan? Bagaimana perempuan-perempuan penyandang disabilitas ini bisa bekerja? Bagaimana mereka bisa dihargai haknya sebagai seorang perempuan? Ya kan? Kalau masyarakat masih menganggap disabilitas itu hanya perlu dibantu, disabilitas itu hanya perlu dikasihani, ya kan? Udah diam aja di rumah, gitu kan? Nah ini menyedihkan. Terutama untuk perempuan-perempuan disabilitas yang terus terang banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan banyak sekali kasus di mana suaminya itu non disabilitas, tapi karena istrinya disabilitas tapi dia bisa menghasilkan uang, ya udah dia diam-diam aja di rumah ngopi dan merokok, ya kan? Banyak kayak begitu. Bagaimana kita bisa kawal ini sama-sama, gitu kan? Nah, jadi PR kita bersama menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, mulai dari lingkungan masing-masing. Kita tidak bisa melakukan sebuah perubahan atau advokasi dengan mudah, Mbak. Ya, advokasi atau perubahan itu progresif, ya.
Gak bisa seperti membalikan telapak tangan, tapi dengan gerakan bersama seperti ini, mudah-mudahan kedepannya Banten akan lebih baik dan lebih inklusif, dan tentunya seperti kesepakatan kita bebas dari korupsi. Ya, seperti itu. Terima kasih. Plus untuk UU Yusi luar biasa. Clear ya. Walaupun masih banyak agenda-agenda kita nanti kita diskusi dan masih banyak. Selanjutnya Teh Ubi atau Kang Misbah, silakan. Ya. Bisa dicolok kali? Gas. Colokannya nggak ada. Pelajaran yang sangat mendasar sebenarnya bagaimana kita training untuk di tidak. Ini penting sekali karena mungkin juga banyak sekali beberapa tidak hanya apa ya perempuan yang jelas masuk ya tapi juga banyak sekali inovasi daerah yang nyerempet agak seksis. Gitu loh. Dan itu menang gitu. Nah ini yang penting karena saya keluar belajar di kajian tahu persis bagaimana perspektif bagaimana kita itu belum terbangun tetapi sudah punya regulasi yang sebenarnya adopsi aja, jadi karena undang-undang udah ada, kemudian ada perda yang apa ya, copy paste klub gitu ya, tanpa diberikan konteks. Harusnya perda undang-undang regulasi di daerah itu kan diberi konteksnya, diberi konteks kedaerahan sehingga mungkin bisa terimplementasi karena aturan yang ada di tingkat nasional itu kan harus cara pandangnya kan seluruh Indonesia pasti umum. Makanya ketika di breakdown peraturan daerah itu harusnya dimasukkan konteks kedaerahan, aspek sosial, budaya, dan mana seluruhnya, sehingga ketika itu diterapkan jalan karena sesuai dengan konteks kedaerahan. Jadi itu sekali lagi ya PR kita bersama soal membangun sensitivitas dan inklusi sosial, karena sekarang itu temanya dihadapi hanya itu tetapi radiasi ya. Soal itu sudah muncul menjadi kelompok masyarakat itu kira-kira yang bisa saya respon. Terima kasih. Baik, Kang Iba, terima kasih. Makin clear ya, Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya, kita semangat karena Fitra itu sangat dekat dengan Banten. Jadi kita apalagi jadi artinya kalau Gubernur Banten, Bupati Wali Kota di Banten kurang baik, maka Kang Iba juga dapat efek negatif. Jadi insya Allah kita ke depan akan membersamai kita semuanya. Orang-orang di tempat ini bukan orang lain,
Karena wapres kita juga orang Banten. Kita pakai sebenarnya. Jadi insya Allah begitu ya. Terima kasih Kang Misbah. Selanjutnya Kang Tas, kita mana? Waktunya untuk koalisi masyarakat dilibatkan, kita belajar anggaran. Misalnya belajar anggaran selama 7 tahun. 7,5 tahun. Yang kemudian alhamdulillah ada banyak orang yang secara sukarela untuk bisa membantu kita. Sampai kita mengerti teknik banyak itu ya. Jangan sampai tekniknya bilang tinggal bengek. Ngerti banget soal anggaran, soal anti korupsi dan atau soal perempuan atau soal pembangunan. Oleh sebab itu maka koalisi masyarakat Banten ini cuma bersama. Tempatnya bisa di mana saja. Tempatnya Aisyah, bisa di tempatnya Pakaian Tempo, ini ada ibu KW-nya juga, ada ibu. Bisa di kantor saya apa dah tuh? Ada provinsi dan kabupaten. Itu ya, jadi nanti mungkin kawan-kawan semua kita akan membuat semacam action plan untuk tempat belajar kita itu dan juga belajar bersama. Di sini ada PPLT Pasundan. PPLT Pasundan ini organisasi nasional yang juga punya bekerja di Pandeglang dan Lebak yang pengalamannya itu bisa meningkatkan akses komunitas dari berapa? 30 juta dari 1 miliar. Komunitasnya jadi kaya raya, PPLT Pasundannya tetap miskin. Dari komunitasnya kaya, dia punya kooperasi yang sangat kaya. Itu PPLT Pasundan. Apalagi gua yang jangan saja bilang begini. Negara ini kalau bisa bangkrut, Muhammadiyah itu gak akan bangkrut. Karena kuat sekali Muhammadiyah ekonomi. Ya, oleh sebab itu sebenarnya Baik, suara kedengeran Bapak. belajar bersama. Kalau ini udah nggak. Dan juga bergerak bersama-sama. Bagi misalnya kawan-kawan, oh saya butuh juga punya peningkatan kapasitas dalam hal ini, mungkin bisa bersuara saja ya. Dan nanti kita semua minta fasilitas. Itu aja dari saya. Sip, terima kasih luar biasa THB Bos. Jadi mohon maaf Ibu dan Bapak, saya tidak ingin menyimpulkan tadi karena keren diskusinya dan bakalan dari